Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa kembali di channel YouTube Kelas Ari yang akan membahas seputar kimia farmasi, khususnya kimia farmasi dasar, kimia analisis, dan juga analisis farmasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kimia farmasi dasar, khususnya tentang atom, yaitu perkembangan teori atom. Kalau kita berbicara tentang atom, saya ingin menganalogikan seperti ini supaya kita mudah memahami. Tidak usah jauh-jauh, mari kita pandang diri kita. Kita adalah seorang individu manusia, ya. Pada tubuh kita itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian kepala, bagian badan, dan anggota gerak. Nah, di bagian kepala kita memiliki otak, ya. Otak itu adalah organ, dan organ otak itu tersusun atas jaringan-jaringan otak. Jaringan-jaringan otak itu tersusun atas sel-sel otak, dan sel itu merupakan penyusun terkecil, penyusun makhluk hidup. Tetapi sekecil-kecilnya sel, ya, sel yang kecil itu masih tersusun dari beberapa bagian. Kita kenal ada bagian membran sel, ya, kemudian ada sitoplasma dan juga ada nukleus atau inti sel. Mari kita pandang membran sel. Di membran sel itu tersusun dari senyawa-senyawa atau molekul-molekul lipida, ya, molekul-molekul lemak. Dan molekul-molekul lemak itu tersusun atas atau terdiri atas atom-atom, yaitu atom C atau karbon, atom hidrogen atau atom H, kemudian atom oksigen atau atom O. Jadi kita bisa bayangkan, ya, betapa kecilnya atom itu dalam tubuh kita. Oke, mari kita pandang lagi. Kalau kita pandang lagi gedung, ya, kita pandang rumah kita. Rumah kita itu tersusun atas beberapa bagian, ya. Kita sepakat ada lantainya, ada kemudian tiangnya, ada kemudian dindingnya, ada kemudian atapnya. Misal kita lihat dindingnya, misal di dinding itu tersusun atas beratus-ratus bahkan beribu-ribu batu bata, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa batu bata itu begitu kecil, ya, dalam suatu, jika kita bandingkan dengan suatu bangunan rumah atau bangunan yang gedung, ya, yang lebih besar. Tetapi ternyata kalau kita analisis lagi, kalau kita lihat lagi secara mendalam, batu bata itu terbuat dari tanah liat atau biasa dikenal dengan tanah lempung. Nah, tanah liat itu tersusun atas senyawa-senyawa silikat, ya. Ada juga sebagian aluminium, ya. Silikat itu tersusun atas atom Si yaitu silikon dan atom oksigen yaitu atom O yaitu atom oksigen. Jadi kita bisa bayangkan, oh ternyata atom itu merupakan bagian yang paling kecil lagi, ya, bagian yang paling kecil penyusun makhluk hidup, penyusun benda-benda sekitar, penyusun gedung-gedung, dan penyusun zat secara umum. Baik, kapan sih istilah atom itu pertama kali dikemukakan? Ternyata atom itu sudah lama sekali, berabad-abad yang lalu, bahkan sebelum Masehi, yaitu salah satu filosof Yunani yaitu Demokritus yang hidup di sekitar tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Beliau mengungkapkan seperti ini: jika kita ingin membagi-bagi suatu bahan, jika kita ingin membagi-bagi suatu materi sampai bagian yang kecil, dan kita terus membagi-baginya lagi sampai bagian yang terkecil, dan sampai kita tidak mampu membaginya lagi, maka bagian terkecil yang kita tidak dapat dibagi lagi itu yang disebut sebagai atom. Jadi atom itu secara bahasa, secara harfiah tersusun atas dua kata, yaitu a dan tomos. A itu berarti tidak, dan tomos itu berarti terbagi. Jadi atom itu adalah sesuatu yang tidak dapat terbagi. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan metode eksperimental, beberapa abad kemudian, tepatnya di tahun 1808, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris yang bernama John Dalton mengemukakan suatu teori atom yang dituangkan dalam karyanya, dalam karya buku yang berjudul A New System of Chemical Philosophy. Beliau memuat beberapa teori tentang atom. Yang pertama itu bahwa atom itu merupakan penyusun terkecil dari suatu materi, mempertegas kembali tentang teori atau konsep atau
ya teori yang dikemukakan oleh Demokritus. Kemudian yang kedua adalah atom-atom yang penyusun unsur sejenis itu memiliki massa yang sama, begitu pula sifat yang lainnya. Yang ketiga adalah unsur-unsur yang berbeda tentu memiliki atom-atom penyusun yang berbeda. Yang keempat, atom itu tidak dapat dimusnahkan atau tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dirubah dalam suatu reaksi kimia. Dan yang kelima adalah senyawa terbentuk dari atom-atom yang tidak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. Nah, kelebihan dari teori atom Dalton ini, beliau kemudian berhasil menerangkan tentang teori hukum Lavoisier, itu tentang hukum perbandingan massa, dan juga hukum Proust yang membahas tentang hukum perbandingan tetap, dan itu sangat bermanfaat dalam suatu reaksi kimia. Tetapi seiring dengan perkembangan lagi-lagi perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata teori atom Dalton ini mengalami kelemahan, di mana teori atom Dalton tidak mampu mengungkapkan atau tidak mampu mengemukakan tentang sifat kelistrikan dari suatu atom, ya, tentang muatan listrik yang terdapat pada atom. Kemudian pada kenyataannya kemudian ternyata atom ini bukan merupakan bagian yang tidak dapat terbagi lagi, tetapi justru kemudian beberapa tahun kemudian atom ini memiliki sub-sub atom atau bagian-bagian dari atom. Nah, muncul kemudian teori Thomson, ya, yang seorang penemu elektron, ya, lewat eksperimennya beliau melakukan eksperimen tabung sinar katoda, yang dimana beliau membuat suatu eksperimen, ya, suatu tabung dengan di dalamnya ada lempeng katoda dan juga anoda dalam suatu kondisi yang hampir hampa. Kemudian ketika kedua lempeng itu dialirkan suatu aliran listrik yang memiliki beda potensial, akan terjadi suatu pancaran, ya, akan terjadi suatu pancaran radiasi, dan disitulah ditemukan suatu elektron, di mana elektron ini merupakan partikel bermuatan, ya, partikel bermuatan negatif dan memiliki massa yang lebih kecil dari atom, massa yang lebih ringan daripada dari atom. Nah, oleh karena itu Thomson pada tahun sekitar 1897 itu mengemukakan bahwa model atomnya itu adalah bahwa kalau misalkan, ya, kita tahu bahwa atom itu adalah bermuatan netral. Nah, sementara ada elektron yang bermuatan negatif, maka harus ada muatan positif yang bisa menetralkan atau mengimbangi muatan negatif dari elektron. Makanya Thomson menggambarkan model atom Thomson itu seperti roti kismis, yang dimana atom itu merupakan bola yang bermuatan positif yang terdapat elektron-elektron di permukaan dan di dalamnya, seperti itu.